Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membahas tentang penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan saya Kamila Azira Halid, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Angkatan 2018. Pertama, kita akan membahas pengertian tentang penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Penurunan muka tanah atau land subsidence merupakan suatu proses gerakan penurunan muka tanah yang didasarkan atas suatu datum tertentu di mana terdapat berbagai macam variabel penyebabnya. Penurunan muka tanah ini diakibatkan oleh banyak hal, seperti pembebanan di atas permukaan, hilangnya air tanah akibat eksploitasi berlebihan, gempa yang mengakibatkan rusaknya struktur tanah, ketidakstabilan bidang tanah akibat proses tertentu, dan sebagainya. Penurunan muka tanah ini secara tidak langsung pemaksaan memadatkan struktur tanah yang belum padat menjadi padat. Umumnya terjadi pada daerah yang tadinya berupa rawa, delta, endapan banjir, dan sebagainya yang dialih fungsi tata guna lahannya tanpa melakukan rekayasa tanah terlebih dahulu. Penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah disebabkan oleh tiga hal, yaitu yang pertama penurunan tanah alami atau natural subsidence yang disebabkan oleh siklus geologi juga sedimentasi daerah cekungan. Yang kedua ada pengambilan air tanah atau groundwater extraction. Yang ketiga beban bangunan atau settlement yang disebabkan oleh penurunan konsolidasi juga penurunan segera. Metode penyelidikan tanah yang pertama, pengujian lapangan. Peralatan yang digunakan yaitu alat uji bor dalam atau boring dan SPT atau Standard Penetration Test. Yang kedua, pengujian laboratorium meliputi yang pertama ada pengujian indeks tanah, yang kedua kuat geser tanah, yang ketiga kompresibilitas yang dilakukan dengan tes konsolidasi. Hitung penurunan konsolidasi. Teman-teman bisa lihat di sini ada rumus yang tertera pada slide ini, di mana SC adalah penurunan konsolidasi, CC adalah koefisien konsolidasi, H0 adalah tebal masing-masing lapisan tanah lempung, E0 adalah angka pori, P0 adalah tekanan vertikal overburden, dan P adalah tambahan tegangan akibat beban. Teman-teman bisa perhatikan pada slide ini ada tertera rumus, juga ada bagan. Baik. Selanjutnya, saya akan membahas dampak penurunan permukaan tanah bagi lingkungan. Adapun dampak dari penurunan permukaan tanah bagi lingkungan maupun bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan banjir rob. Yang kedua, rusaknya infrastruktur. Yang ketiga, intrusi air laut. Yang keempat, kualitas hidup menurun. Yang kelima atau yang terakhir, terdapat genangan air hujan. Yang terakhir, saya akan membahas tentang penanggulangan land subsidence atau penurunan permukaan tanah. Untuk melakukan penanggulangan turunnya muka tanah, biasanya dilakukan beberapa tahap penelitian terhadap struktur tanah, seperti daya dukung tanah, tebal dan komposisi struktur bawah permukaan, kondisi geologi, dan berbagai hal yang terkait. Cara penanggulangannya pun bermacam-macam berdasarkan hasil kajian dari faktor yang mempengaruhi subsidence tersebut. Salah satu penanggulangannya adalah memperkuat daya dukung tanah dengan cara melakukan rekayasa geoteknik seperti suntik semen, melakukan pembangunan pondasi pada struktur tanah yang tepat, melakukan pergantian tanah lunak dengan tanah yang relatif lebih kompak, membuat drainase vertikal, juga memanfaatkan penggunaan air tanah seperlunya tanpa melakukan eksploitasi berlebihan. Di sini saya akan menunjukkan salah satu gambar di mana sebelum dan sesudah penurunan permukaan tanah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai penurunan permukaan tanah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa suka, komen, dan berlangganan, juga bagikan ke teman dan keluarga kalian ya.